Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Baik teman-teman, hari ini Uda Nazar akan sedikit sharing ya. Jadi Uda Nazar selalu mengatakan beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu itu ya. Karena memang kejadiannya ya setelah kejadian baru udah bikin konten gitu. Jadi ada teman Uda Nazar itu, dia bertanya gini, dia sering nonton video yang istilah itu memperbaiki baterai ya, memperbaiki aki, di mana aki itu udah soak, udah nggak bisa untuk dipakai setar. Terus dia nonton video, terus diperbaiki dengan cara pengurasan dan lain-lain itu. Kemudian katanya bisa untuk start lagi. Nah, dia bertanya apakah itu benar atau enggak gitu. Baik teman-teman, ini kalau menurut Dan Nazar sebuah pertanyaan yang cukup menarik ya, dan itu membutuhkan jawaban yang mungkin Uda Nazar akan mengkajinya secara teknik ya, bukan secara secara asumsi ya. Nah, jadi gini teman-teman, sebelum kita masuk ke jawabannya, karena kita membahas baterai atau aki ya, Uda Nazar nanti kedepannya akan terus mengatakan bahasanya itu baterai ya, karena bahasa tekniknya itu dari Uda Nazar dulu sejak kerja di pertambangan itu memang namanya itu baterai ya. Nah, jadi baterai ini sebagaimana kita tahu ini bisa dikatakan sumber dari segala macam arus yang ada di mobil kita ini ya, baik itu lampu-lampu, starting, dan pokoknya yang membutuhkan arus listrik. Nah, itu berasal dari baterai ini. Nah, baterai ini juga ditunjang oleh sistem pengecasan di dalam mobil itu ya, seperti alternator dan segala macamnya. Nah, jadi ketika teman-teman itu mungkin ya lagi jalan atau lagi berhenti, kemudian mau setar mobilnya nggak bisa gitu, misalkan ceng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 ng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 
gini, cetek cetek cetek, seperti dia nggak mampu memutar dari motor starting. Nah, itu teman-teman harus tahu dulu nih ya, penyebab nggak mau start itu apakah memang disebabkan oleh motor starting yang diakibatkan tidak kuatnya baterai atau pengaruh-pengaruh lain. Nah, sedangkan baterai sendiri untuk perawatannya itu seperti yang udah Nazar jelasin di P2H, mungkin videonya bisa teman-teman cari nanti di playlist atau udah Nazar kasih di deskripsi itu. Untuk memperpanjang istilahnya itu agar baterai itu lebih awet, itu kita harus selalu melakukan pengecekan airnya nih teman-teman ya. Nah, airnya ini teman-teman bisa buka di sini, udah Nazar udah pernah jelasin itu. Nah, nanti dilihat levelnya itu apakah dia cukup atau harus diisi. Nah, kemudian ada juga kan yang teman-teman lihat itu di terminalnya ini, di positif tuh biasanya itu, atau di negatif juga sering itu ada seperti jamur ya, jamur-jamur putih itu. Nah, itu teman-teman bisa menghilangkannya dengan air panas. Nah, ada juga yang memberikan grease ya untuk mencegah penjamuran atau sisa oksidasi segala macam tuh. Nah, kalau udah Nazar sih terserah teman-teman aja apakah memang mau di grease atau enggak. Kalau udah Nazar sih nggak perlu, karena udah Nazar rajin ya, rajin ngecek. Nah, kalau teman-teman yang mobilitasnya tinggi, mungkin nggak bisa melakukan pengecekan secara rutin, ya nggak apa-apa dikasih grease biar dia tidak teroksidasi atau tidak berjamur seperti itu. Nah, kembali ke topik permasalahan baterai SOA atau baterai itu sudah tidak tidak mampu untuk mobil teman-teman itu start, itu pada umumnya terjadi akibat 3 hal ya. Ini udah Nazar jelaskan dulu sebelum menjawab pertanyaan yang di depan tadi. Nah, 3 hal itu apa saja? Yang pertama, otomatis baterainya itu namanya sudah terjadi cell discharge ya. Cell discharge itu istilahnya baterai itu memang sudah tidak mampu untuk menyimpan arus lagi. Nah, itu teman-teman harus wajib menggantinya. Itu nggak bisa lagi diperbaiki atau segala macam.
kemudian dilakukan perlakuan-perlakuan lain juga nggak bisa, itu wajib harus teman-teman ganti. Karena apa? Karena untuk mengantisipasi nanti teman-teman jalan jauh ternyata bermasalah. Nah, kemudian penyebab baterai soak yang kedua itu adalah tidak berfungsinya charging ya, charging system yang ada di mobil teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih penyebab baterai soak itu apa. Jadi jangan langsung ganti baterai atau langsung kerjain segala macam. Nah, kalau teman-teman tidak tahu, teman-teman tentunya bawa ke bengkel dan teman-teman harus melihat dulu nih analisa dari mekanik bengkelnya. Jangan tiba-tiba langsung disuruh ganti baterai. Nah, yang ketiga itu adalah terjadinya kebocoran atau short ya, kebocoran arus listrik yang ada di sistem kelistrikan mobil teman-teman. Istilahnya tuh walaupun mobil mati tapi arus listrik itu dia masih mengalir, entah apa, mungkin ada kebocoran atau short segala macam. Nah, tentunya itu akan menghabiskan daya baterai tersebut. Otomatis ketika teman-teman akan setar mobil, nah itu baterai sudah tidak akan kuat lagi. Nah, dari ketiga itu, yang pertama di mana dia adalah cell discharge tadi, di mana baterai tidak mampu lagi mengisi daya listrik itu, teman-teman wajib menggantinya. Sedangkan yang kedua dan ketiga itu teman-teman harus melakukan pengecekan lagi lebih lanjut, baik di secara sendiri, mana tahu teman-teman ada yang sudah mengerti ya, ketika menggunakan multitester ya silakan aja, nggak apa-apa. Kemudian atau menggunakan baterai tester ya, untuk load ya, load tester itu, atau load baterai analisis, macam-macam lah nama alatnya itu. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah baterai itu masih bisa dicas ataupun dilakukan pengisian daya ulang, itu ada caranya. Nah, caranya itu mungkin lain kali udah Nazar akan sharing ya, karena kalau sekarang udah sharing videonya juga panjang, teman-teman tentunya bosan kan gitu. Oke, baik, setelah teman-teman tahu cara simple, cara sederhana untuk merawat baterai mobil itu, kemudian apa saja yang menyebabkan baterai itu soak. Nah, teman-teman, sekarang udah Nazar akan mencoba menjawab pertanyaan tadi, apakah baterai itu bisa didaur ulang atau dicuci kemudian dia akan kembali seperti semula. Nah, kalau ingat ya, ini adalah pendapat Uda Nazar sendiri. Kalau teman-teman mengikuti pendapat dari para yang lebih ahli ya silahkan aja. Tapi kalau Uda Nazar, ketika baterai ini sudah mengalami cell discharge ataupun baterai ini sudah mengalami banyak kerak di dalam sel-selnya ini, nah itu memang ketika dilakukan pengurasan, pembilasan, jadi banyak ya di video-video itu dia keluarkan semua air baterai atau air zur segala macam itu, kemudian dia keringkan, dia cuci bersih, misalnya dikocok-kocok ya, teman-teman bisa lihat sendiri, cari videonya itu cara menguras air baterai. Kemudian baterai diisi kembali dengan air zur ya, air zur itu yang air baterai warna merah. Nah, kemudian itu dicas lagi, kemudian dia bisa start. Nah, kalau menurut Uda Nazar sendiri, Uda Nazar pribadi dan pendapat pribadi ya, itu bisa dilakukan, itu bisa, namun mempunyai jangka waktu yang tidak diketahui. Karena apa? Karena ketika baterai itu sudah soak, kita kan nggak tahu nih kondisi aktual di dalam ini, kan kita nggak tahu apakah sel-sel dari baterai ini masih bisa menyimpan arus, apakah sel-sel di dalam baterai ini masih dengan kondisi 100% dia bagus, ataupun ada perubahan-perubahan fisik seperti kerontokan atau kehancuran di dalam ini, kan kita nggak tahu nih. Nah, tapi kalau untuk kondisi ini, misalnya kondisi terpaksa, misalnya teman-teman ya belum punya uang untuk membeli baterai baru, terus ada yang menyarankan ya udah kita cuci baterainya, kita kuras, kemudian kita isi lagi dengan air zur, nah nanti bisa dia setar, itu nggak masalah. Tapi saran Uda Nazar, ketika teman-teman sudah melakukan itu, mulailah menabung untuk membeli baterai. Misalnya harga baterai berapa? Kalau Kijang Uda Nazar ini kan pakai N70 ya, N70 ini kalau di daerah Huda ini kisaran 900 sampai 1 juta. 1.100.000 mungkin yang paling mahal itu pernah. Nah, itu teman-teman usahakan dalam 1 bulan itu mungkin bisa nabung uang 300.000. Jadi nanti per 3 bulan itu sudah bisa membeli baterai yang baru. Untung-untung baterai yang sudah dicuci ulang tadi bisa bertahan selama
3 atau 4 bulan. Nah, kalau misalnya tidak bisa bertahan, ya minimal teman-teman sudah ada uang untuk membeli baterai yang baru, karena udah Nazar tidak menyarankan untuk memakai dalam jangka yang panjang. Karena apa? Terutama teman-teman yang mungkin mobilitasnya itu jauh ya. Kalau nanti terjadi permasalahan di tengah jalan atau teman-teman lagi berhenti kemudian tiba-tiba nggak mau di start, itu kan teman-teman sendiri yang repot. Nah, itu saran udah Nazar. Nah, jadi kesimpulannya apa? Apakah bisa baterai tadi dilakukan pendaur ulang dengan cara dicuci, kemudian dicas, kemudian diisi air zur, kemudian dicas, itu apakah bisa? Udah Nazar mengatakan bisa, tetapi tidak udah Nazar sarankan untuk pemakaian dengan jangka waktu yang panjang. Lebih baik segera dilakukan penggantian baterai secepatnya ya, dengan catatan memang dengan catatan memang masalah tidak bisa start itu terjadi pada baterai. Ingat ya, tadi kan udah Nazar mengatakan ada 3 ya kenapa baterai soak. Nah, kalau misalnya permasalahan itu terjadi dari alternator atau kebocoran arus listrik di mobil, teman-teman harus melakukan pengecekan ulang. Baik teman-teman ya, kayaknya segitu aja udah Nazar sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.